Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawati Musa dengan NIM 921423169. Saya dari kelas G, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas geopolitik dan geostrategi dalam pertahanan dan keamanan yang ada di Indonesia. Geopolitik merupakan sistem politik atau peraturan berwujud kebijakan yang disertai strategi nasional dan didorong oleh aspirasi nasional geografis. Dan geostrategi merupakan metode atau aturan yang dirancang untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan lewat proses pembangunan. Geopolitik dan geostrategi merupakan permasalahan yang sangat penting. Permasalahan ini menjadi penting karena manusia yang telah berbangsa membutuhkan wilayah sebagai tempat tinggalnya yang kemudian dikenal dengan negara. Dalam perkembangannya, negara tidak begitu saja dapat diartikan sebagai wilayah, melainkan diartikan lebih luas, yaitu sebagai institusi konsep geopolitik. Kata geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi, dan politik artinya dari bahasa Yunani yaitu politi yang berarti persatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, yang teyang berarti urusan. Sedangkan dalam bahasa Inggris adalah seperangkat prinsip, keadaan, dan sasaran tertentu. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara, sehingga disebut dengan wawasan Nusantara. Kepentingan nasional yang mendasar bagi bangsa Indonesia adalah upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasionalnya. Oleh karena itu, wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia. Hal ini dipahami berdasarkan pengertian bahwa dalam wawasan Nusantara terkandung konsepsi geopolitik Indonesia, yaitu unsur ruang yang kini berkembang tidak saja secara fisik geografis, melainkan dalam pengertian secara keseluruhan. Konsep geostrategi berasal dari kata geo dan strategi. Geografi merujuk pada ruang hidup nasional, wadah atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang maupun damai. Geostrategi adalah strategi bisnis untuk menggunakan semua keterampilan atau sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk menerapkan kebijakan yang ditetapkan. Untuk Indonesia, geostrategi didefinisikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui proses pembangunan nasional. Konsep dasar dari geostrategi Indonesia adalah ketahanan nasional berdimensi astagatra, artinya kehidupan nasional yang sangat kompleks diciptakan secara sederhana namun tetap mencerminkan kehidupan nasional yang nyata. Geostrategi pada hakikatnya itu sangat tergantung dari kemampuan bangsa dalam mengelola dan memanfaatkan trigatra alamiah guna meningkatkan ketahanan pada pancagatra otonomi daerah. Komponen utama dari definisi otonomi yaitu komponen wewenang dan penetapan serta implementasi kebijakan sebagai komponen yang mengacu pada konsep pemerintah yang diperoleh dari pemerintah pusat melalui desentralisasi wewenang, dan wewenang adalah wewenang formal dan komponen dari independensi sebagai komponen yang merujuk dari kata dan untuk orang-orang yang dapat dilihat dari independensi daerah dalam hal pendapatan yang dihasilkan baik dari pendapatan asli daerah yang relatif besar dibandingkan dengan bentuk dana alokasi umum dan dana lainnya. Otonomi daerah dapat dilihat sebagai cara untuk mengaktualisasikan
pelaksanaan pemerintah yang efektif, efisien, dan berwibawa. Dan otonomi daerah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu autonomi, yang berarti auto adalah sendiri dan nomos adalah hukum. Jadi otonomi secara harfiah dapat diartikan sebagai pemberian hak dan kekuatan untuk mengatur dan mengelola rumah tangga mereka sendiri baik kepada lembaga, perusahaan, dan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa prinsip otonomi yang dianut adalah 1. Otonomi luas, 2. Otonomi nyata, 3. Otonomi yang bertanggung jawab. Nah, perkembangan geopolitik Indonesia dimulai oleh para pendiri bangsa melalui janji Sumpah Pemuda. Perkembangan geopolitik di Indonesia juga berpengaruh oleh globalisasi dan kemajuan teknologi. Selain itu, proses politik dan demokratisasi juga berpengaruh. Akhir 2004, Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu yang transparan. Ini adalah keberhasilan KPU dalam mengatur partai demokratis. Kemudian ada 3 kasus penting terjadi termasuk yang pertama yaitu gerakan separatatis politik dan gerakan yang kini mengarah pada perjuangan melawan NKRI. Yang kedua adalah aksi kekerasan dan konflik komunal. Yang ketiga yaitu isu keamanan teritorial, perbatasan, dan pulau terluar. Perkembangan geopolitik, geostrategis, dan otonomi Indonesia. Perkembangan geostrategis Indonesia disusun pada tahun 1962 oleh SEASCOT atau Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Bandung. Isi dari geostrategis Indonesia adalah pentingnya mengevaluasi perkembangan lingkungan strategis di wilayah Indonesia yang ditandai dengan pengaruh komunis yang tersebar luas. Pada tahun 1972, Lembaga Ketahanan Nasional melakukan penilaian geostrategi Indonesia. Selama masa ini, konsep geostrategi Indonesia sebagai metode untuk mengembangkan potensi ketahanan nasional dengan pendekatan keamanan. Pada 1974, geostrategi Indonesia diperkuat dalam bentuk rumusan ketahanan nasional, semua kondisi, metode, dan ajaran pembangunan nasional. Latar belakang otonomi daerah di Indonesia sebenarnya adalah ketidakpuasan orang yang tinggal di daerah yang kaya akan sumber daya alam tetapi garis kehidupan tetap di bawah kemiskinan. Akhirnya, selama masa reformasi mereka menyerukan agar otonomi daerah dilaksanakan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan implementasi otonomi daerah mulai diterapkan secara bertahap pada tahun 2000. Otonomi daerah ini telah memungkinkan daerah dengan potensi sumber daya alam untuk membuat kemajuan dalam pembangunan, pengembangan geopolitik, geostrategis, dan otonomi daerah. Pengembangan geostrategis dan pengembangan konsep ini, geostrategi di Indonesia bahkan dikembangkan oleh negara lain dengan tujuan yang pertama yaitu menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional. Yang kedua yaitu menunjang tugas pokok pemerintah Indonesia. Pengembangan geopolitik memiliki makna yang sangat mendalam bagi rakyat Indonesia untuk dapat mempertahankan negara dan memainkan peran penting dalam memproklamasikan kerjasama dan penyelesaian konflik antar negara yang dapat terjadi dalam mencapai tujuan. Pengembangan otonomi daerah secara konseptual, implementasi otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada 3 tujuan politik, administrasi, dan ekonomi. Faktor pentingnya yaitu yang pertama faktor manusia, faktor keuangan daerah, dan faktor manajemen. Organisasi atau birokrasi, dinamika, dan tantangan geopolitik. Struktur kepulauan di wilayah geografis Indonesia mempengaruhi dinamika kehidupan nasional dan politik, termasuk dinamika kebijakan geopolitik Indonesia. Di era globalisasi, masa geopolitik di Indonesia didominasi oleh masalah melanggar batas wilayah seperti
pertikaian antara Indonesia dan Malaysia, tentang Pulau Ambalat, Pulau Sipadan, dan Pulau Ligitan yang telah muncul sejak 1967. Perselisihan lain atas wilayah Indonesia adalah perselisihan tentang kepemilikan Kabupaten Natuna antara Indonesia dan Cina. Masalah geopolitik di Indonesia dengan kepentingan ekonomi lainnya adalah munculnya nelayan asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia tanpa izin dan menyelundupkan barang ilegal melalui laut. Untuk memastikan implementasi strategi untuk memecahkan masalah geopolitik di Indonesia, diperlukan tim pemantau yang terdiri dari delegasi pemerintah pusat, TNI, internasional profesi hukum, ahli geologi, dan elemen pemimpin daerah yang relevan. Oleh karena itu, strategi dan tim pemantauan untuk menyelesaikan masalah geopolitik di Indonesia diharapkan untuk mencapai kedaulatan wilayah Republik Indonesia. Dinamika dan tantangan geopolitik, geostrategi, dan otonomi daerah di Indonesia. Dinamika dan tantangan geostrategis pada awalnya didefinisikan sebagai geopolitik untuk keperluan militer, tetapi di Indonesia, geostrategi adalah metode yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea ke-4. Oleh karena itu, perlu menggunakan sumber daya agar tujuan ini tercapai dan dapat dipertahankan. Geostrategi Indonesia adalah ketahanan nasional. Ketahanan nasional harus dicapai dengan pendekatan, yaitu pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Penggunaan sumber daya alam yang belum maksimal terjadi karena orang Indonesia kadang tidak tahu di mana mereka tinggal dan juga dapat dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan tentang penggunaan sumber daya. Dapat disimpulkan bahwa geostrategi Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya alam belum dimaksimalkan dan bahwa pemaksimalan atau konsolidasi dengan kerja sama pemerintah warga negara sangat diperlukan. Dinamika dan tantangan otonomi daerah. Dinamika yaitu yang pertama yaitu mental. Sikap mental para penguasa daerah dan rakyatnya antara lain sikap yang mempersepsikan diri sebagai pihak yang harus dilayani oleh rakyatnya. Yang kedua adalah perolehan keuangan daerah. Penguasaan daerah membuat peraturan yang memungkinkan memperoleh pendapatan asli daerah dan mengorbankan rakyatnya. Yang ketiga yaitu kewenangan. Kewenangan pemerintah pusat daerah antara lain yaitu mengenai tugas dan tanggung jawab ataupun mengenai penggalian sumber dan pendanaan pembangunan. Yang keempat yaitu aparatur. Nah, di aparatur ini adalah rendahnya kualitas aparatur pemerintah daerah karena sistem rekrutmen yang kolusi dan nepotisme mengabaikan kemampuan dan profesionalitas. Contoh nyata dari penerapan geostrategi yang telah dilakukan Indonesia yaitu kemampuan nasional untuk memelihara keutuhan bangsa dari berbagai upaya pelemahan berbangsa dan bernegara, baik dari pihak asing maupun pihak warga negara sendiri, dan yang melatar belakangi bahwa geostrategi merupakan hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Geostrategi menjadi penting karena setiap bangsa yang telah bernegara membutuhkan strategi dalam memanfaatkan wilayah negara sebagai ruang hidup nasional untuk menentukan kebijakan, sarana dan sasaran perwujudan kepentingan dan tujuan nasional melalui pembangunan sehingga bangsa itu tetap eksis dalam arti ideologis. Faktor-faktor yang mempengaruhi geostrategi di Indonesia yaitu faktor geografi. Dalam merumuskan geostrategi perlu memperhatikan kondisi sosial, budaya, penduduk, sumber daya alam, lingkungan regional maupun nasional. Setelah mencermati, memperhatikan, mempertimbangkan beberapa kerawanan pada masing-masing gatra ketahanan nasional di tengah
dinamika perkembangan politik global dan regional, maka diperlukan upaya-upaya untuk antisipasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemerintah perlu segera menindaklanjuti proses reformasi sektor keamanan sampai terbangunnya sistem keamanan nasional yang komprehensif untuk melindungi kepentingan nasional pada seluruh gatra ketahanan nasional. Yang kedua yaitu pemerintah perlu memperkuat kemampuan dalam pemberdayaan penduduk untuk bisa menjadi sumber daya manusia yang berkualitas bagi segenap usaha pengelolaan sumber kekayaan alam yang mandiri. Ketiga yaitu pemerintah perlu melakukan usaha memeratakan penyebaran penduduk selain untuk menjaga dan mengawasi potensi sumber kekayaan alam yang dimiliki, juga untuk meningkatkan tingkat kesejahteraannya yang diiringi dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan umum serta infrastruktur ekonomi yang diperlukan pada titik wilayah yang akan menjadi objek pemerataan penyebaran penduduk. Yang keempat yaitu pemerintah perlu melakukan usaha penguatan program pemahaman, penghayatan, dan pengalaman terhadap ideologi Pancasila secara berkesinambungan kepada masyarakat, baik melalui pemanfaatan media informasi ataupun pengarahan langsung kepada masyarakat. Pertahanan dan keamanan Indonesia. Kondisi geografi Indonesia yang sangat luas memerlukan kekuatan militer yang handal dan terlatih, maka disusunlah kebutuhan alutsista tersebut melalui perencanaan strategis minimum essential force sampai dengan tahun 2024. Saat ini telah memasuki tahap kedua tahun 2015 sampai dengan 2019. Realisasi MEF tahun kedua ini sudah sangat tertinggal lantaran belum memiliki payung hukum berupa peraturan presiden. Indonesia masih memiliki waktu 8 tahun ke depan, untuk itulah pemerintah sekarang perlu menaikkan anggaran pertahanan senilai 108,7 triliun atau setara 1,7% dari APBN. Kondisi pertahanan dan keamanan Indonesia belum berstruktur dalam sistem keamanan nasional yang komprehensif sebagaimana yang dimiliki oleh negara-negara maju lainnya. Dalam konteks Indonesia, terdapat beberapa materi geopolitik dan geostrategi yang relevan dalam pertahanan dan keamanan. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu konflik perbatasan. Nah, Indonesia ini memiliki beberapa konflik perbatasan dengan negara tetangga seperti perbatasan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan perbatasan dengan Timor Leste yaitu di Pulau Timor. Dan penyelesaian konflik perbatasan ini menjadi bagian penting dari strategi geopolitik dan geostrategi Indonesia. Dan yang kedua yaitu zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Indonesia memiliki zona ekonomi eksklusif yang luas yang mencakup perairan yang kaya akan sumber daya alam dan jalur perdagangan internasional. Pengamanan ZEE ini menjadi prioritas dalam pertahanan dan keamanan nasional. Yang ketiga yaitu kerjasama regional. Indonesia aktif dalam kerjasama regional seperti ASEAN, kemudian ada dan forum kerjasama antara Asia Timur. Kerjasama ini memiliki dampak penting dalam geopolitik dan geostrategi Indonesia, termasuk dalam membangun kekuatan kolektif, kemudian menjaga stabilitas regional. Pemahaman dan penerapan konsep geopolitik dan geostrategi ini menjadi penting dalam merumuskan kebijakan pertahanan dan keamanan Indonesia dalam menghadapi tantangan dan peluang di tingkat nasional dan internasional. Pemahaman yang baik tentang faktor-faktor geopolitik dan geostrategi akan membantu Indonesia
dalam menjaga keamanan dan kepentingan nasionalnya. Dari apa yang saya sampaikan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa geopolitik ini adalah seperangkat prinsip, keadaan, dan cara atau alat yang digunakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Sedangkan geostrategi adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografi dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Sebagai salah satu kesatuan negara kepulauan, secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam satu doktrin nasional yang disebut sebagai wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. Sedangkan geostrategi Indonesia itu mewujudkan melalui konsep ketahanan nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.